Indonesia Bertauhid TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita sebagaimana biasanya kita awali dengan mengambil faedah dari surat yang kita baca. Kita sampai surat As-Saffat ayat 35. Kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Innahum, sesungguhnya mereka itu, mereka kaum musyrikin, kanu idza qila lahum, keadaan mereka apabila diseru kepada mereka itu la ilaha illallah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, untuk mengucapkan kalimat tauhid, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Orang-orang musyrikin Quraisy, ikhwati billah, sebagaimana yang telah sering kita ulang-ulang, keadaan mereka itu, satu, mereka memiliki keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Keyakinan mereka tentang Allah Sang Pencipta, Allah yang mengendalikan seluruh alam, Allah yang menurunkan air hujan, Allah yang itu memiliki segala-galanya. Ini adalah keyakinan orang-orang Quraisy. Mereka bukan ateis. Yang kedua, bahkan mereka bukan sekedar berkeyakinan tentang Allah Ta'ala, mereka bahkan memiliki berbagai macam ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka berhaji, bertalbiyah, tawaf, bahkan berdoa kepada Allah, dan bahkan sempat memurnikan doanya itu semata-mata untuk Allah Ta'ala ketika dalam kondisi terjepit. Kemudian mereka juga nadar, mereka juga puasa. Pertanyaannya, mereka ini sudah berkeyakinan tentang Allah, sudah punya berbagai macam ibadah kepada Allah, tapi kalau diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau. Kenapa? Gimana jawabannya? Gimana? Beratnya gimana? Gimana? Antum gimana jawabannya? Sama? Gimana? Karena kaum musyrikin itu paham konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ya, mereka itu bukan tidak mau nyembah Allah. Nek aku kon salat ya aku ya gelem. Bukan mereka itu tidak mau haji ya haji. Tapi yang mereka tidak mau itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memutus semua yang mereka sembah selain Allah, itu yang mereka enggak mau. Sama dengan orang sekarang pun kayak gitu.
Kalau hanya suruh berkeyakinan Tuhan Yang Maha Esa, kami juga berkeyakinan. Suruh beribadah-ibadah, suruh sholat, puasa, haji, kami juga melakukan. Tapi kalau suruh bertauhid, ini yang berat. Ini yang mereka menentang. Ini yang bahkan dikatakan penyeru ajaran baru, pembawa kesesatan. Ini model musyrikin zaman dulu sama sekarang sama, nggak berbeda. Sehingga yang mereka tolak itu adalah bertauhidnya kepada Allah Ta'ala. Mereka sombong menolak. Maka ayat di bawahnya menjelaskan tentang kefahaman mereka. Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus bagaimana, mereka tahu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna la tariku alihatina lisyairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya untuk mengikuti penyair-penyair yang gila? Untuk mengikuti penyair yang gila. Satu, ayat ini menunjukkan pada kita, orang-orang musyrik itu faham kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu artinya mereka harus memutus semua yang mereka selama ini sembah, Lata, Uzza, Manat. Walaupun mereka tidak berkeyakinan Lata, Uzza, Manat itu seperti Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi statusnya adalah perantara untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Dan mereka tahu status perantara ini dalam bahasa mereka itu itulah ilah. Hati mereka fokus ke situ. Hati mereka sangat bergantung kepada mereka itu. Dan itu maksudnya adalah ilah. Dan mereka tahu kalau la ilaha illallah artinya harus meninggalkan semua mereka itu. Orang sekarang gak paham. La ilaha illallah itu disangkanya maknanya hanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Makanya mereka ketika datang ke kubur-kubur, mereka sesenggukan, khusyuk di depan kubur para wali. Mereka itu tidak menganggap itu adalah ilah. Kalau orang Quraisy gitu itu namanya ilah. Mereka faham, maka nggak mau. Orang sekarang nggak paham kalau begitu itu ilah, maka mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena nggak paham. Baru mereka itu mengingkari Tuhan, itu namanya dia tidak mau berla ilaha illallah. Selama mereka mau berkeyakinan tentang Allah, mereka mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup. Itulah yaitu yang mereka paham tentang kalimat la ilaha illallah. Dan fitnah pertama kali syirik itu adalah berkaitan kuburan. Maka di negeri kita ini, di antara gerakan dakwah yang dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dikenal dengan anti TBC, apa? TBC, takhayul, bid'ah, khurafat, curafat. TBC ini sangat terkenal slogan itu. Dan termasuk diantaranya nggak mau kuburannya diagung-agungkan. Orang sering tanya kuburannya Kiai Haji Ahmad Dahlan di mana, nggak ada yang tahu, nggak ditunjukkan maksudnya itu, nggak ditunjukkan dan nggak dirawat. Kuburannya nggak dibuat kalau mau mahan, kasih berlian, emas, perak, kasih lampu, kasih satpam, kasih kotak amal, nggak. Orang cari-cari pun nggak ditunjukkan karena mereka tahu. Dan wasiat-wasiat Kiai Haji Ahmad Dahlan juga wasiat tauhid. Gak boleh kuburan-kuburan itu diagung-agungkan, karena ini adalah pangkal kesyirikan.
awal sejarah syirik itu diantaranya adalah dari pengagungan kepada kuburan. Dan yang pertama kali mempopulerkan pengagungan tentang kuburan adalah Syiah Rafidhah. Dan mereka bagaimana menuduh Rasulullah SAW pembawa panji tauhid ini dengan majnun, orang yang gila. Artinya, kalau seandainya mendakwahkan tauhid kemudian dianggap ini adalah pembawa ajaran sesat, maka itu sudah ada contohnya. Zaman Kanjeng Nabi juga dituduh sesat, penyair gila, majnun, wong gendeng, wong sinting. Sehingga jangan sakit hati, bersabarlah dengan ucapan-ucapan yang mereka lontarkan. Yang penting Anda dakwah terus, lurus sampai mati. Nanti habis mati selesai urusan Anda menghadap Allah Ta'ala. Tinggal masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia sekarang ini. Bal ja'a bil haqqi, bahkan Rasulullah SAW yang dituduh gila, Nabi itu adalah datang dengan membawa al-haq, Rasul yang hak, Rasul yang benar-benar utusan Allah, kemudian juga membawa ajaran yang hak, ajaran yang benar, walaupun tidak dibenarkan oleh manusia. Al-haqqu mir rabbikum, patokannya itu. Al-haq itu yang datang dari Allah Ta'ala, walaupun semua manusia mengatakan salah. Angka 1 atau warna merah, semua mengatakan hitam. Yang benar yang mana? Merah atau hitam? Warna merah, antum bilang merah, tapi semua mengatakan hitam. Yang benar yang mana? Ya merah. Sak jagat mengatakan hitam, merah, ya merah. Al-haq itu tidak menurut mayoritas, tidak menurut kebanyakan orang. Gak pakai untuk menentukan al-haq itu coblosan. Yo nyoblos, banyak mana yang kira-kira bersuara. Enggak. Al-haq patokannya dari Allah Ta'ala. Walaupun sejagat mengatakan batil, Allah mengatakan hak, hak sampai kiamat. Sehingga seorang mesti punya prinsip. Jangan bingung dengan kata orang. Jangan bingung dengan kata orang, harus punya prinsip. Semuanya dalam dunia apapun mesti punya prinsip. Loro tambah loro papat, ora. Banyak orang ora. Orang nggak punya prinsip akan terpengaruh. Orang punya prinsip enggak. Dia tetap akan pada prinsipnya. Demikian pula di dalam masalah yakni al-haq, mesti dia punya prinsip bahwa kebenaran adalah kebenaran walaupun sejagat mengatakan enggak benar. Wasaddaqal mursalin, dan benarlah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu posisinya adalah dalam kebenaran, yang dibawa adalah kebenaran, sehingga walaupun mereka mengatakan majnun dan semisalnya, itu semuanya enggak ngaruh. Yang penting saksi dari Allah mengatakan para rasul itu adalah hak, dan mereka adalah orang-orang yang membawa al-haq. Innakum ladaiqul adabil alim, kalian wahai orang-orang musyrik yang menolak kalimat la ilaha illallah, pasti nanti kalian akan merasakan azab yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah semua balasan-balasan yang dirasakan itu kecuali semuanya adalah hasil perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga balasan Allah sesuai dengan amal mereka.
Allah tidak akan zalim kepada manusia. Yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan dibalas Allah Ta'ala, tidak akan disia-siakan. Dan yang berbuat buruk juga hendaknya dia khawatir dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadallahil mukhlasin. Kalian semuanya akan merasakan azab Allah yang pedih kecuali hamba Allah yang mereka bertauhid, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan syirik. Mereka orang yang akan diselamatkan Allah dari azab yang pedih. Selamatnya dari azab bagi ahli tauhid ada dua macam. Selamat dari awal, sehingga dari awal itu tidak disentuh oleh neraka. Inilah orang-orang yang mereka dakhalal jannah bighairi hisabin wala azab. Orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, atau tanpa azab walaupun dengan hisab, tapi tidak merasakan azab jahanam. Kemudian ada yang mereka selamat dari neraka, yaitu maksudnya selamat dari kekalnya neraka. Dia merasakan dulu neraka. Setelah beberapa waktu sesuai dengan yang Allah kehendaki, dia dientaskan dari neraka. Ini yang dikatakan dengan istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Mantan-mantan jahanam. Orang-orang yang mereka punya tauhid, tetapi dia punya dosa yang belum diampunkan Allah, yang mesti dicelup dulu di jahanam, baru kemudian mereka dientaskan oleh Allah dari kekalnya azab jahanam. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Bagi mereka adalah rezeki yang telah ditentukan Allah, rezeki ahlul jannah, rezeki yang melimpah, segala yang dia inginkan. Lahum fiha ma la walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi ahlul jannah, bagi kalian di surga itu, apapun yang Anda berselera untuk menikmatinya langsung ada, dan apa yang Anda minta semuanya terpenuhi. Gak ada yang tertolak dan gak ada yang tertunda-tunda lagi. Semuanya akan serba cemepak dengan cepat, dan tidak ada yang terhalang untuk mendapatkannya. La mamnu'ah, tidak ada yang terhalang untuk mendapatkan apa yang diinginkan di surga. Adapun di dunia ini, keinginan-keinginan kita ada yang terhalang gak ikhwan? Ya, banyak. Pengen mlebu UGM raka turutan. Ada yang stres, hanya gak diterima UGM aja stres, kayak mau ditolak malaikat penjaga surga. Dunia luas, kata orang. Dunia itu ora koyo sak godong kelor. Tahu nggak kelor? Tahu seberapa? Hah? Seberapa kecilnya? Hah? Sak kuku jempol. Dunia itu luas, apalagi bagi ahli tauhid. Tidak layak untuk dia dibuat stres berkaitan dengan kehilangan atau merucut mendapatkan rezeki-rezeki dunia. Yang penting yaitu dia tidak kehilangan atau tidak tertimpa musibah agama. Fawakihu wahum mukramun. Fawakih, rezeki-rezeki diantaranya adalah fawakih, buah-buahan. Komplit, apapun yang Anda minta semuanya ada dan tidak pakai, yaitu rekoso wa mukramun, dan mereka dimuliakan oleh Allah sebagaimana dia ketika di dunia memuliakan agama Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia di dunia memuliakan agama Allah Ta'ala,
maka di akhirat dia akan dimuliakan Allah di jannah dari semenjak dibangkitkan dari alam barzah sampai masuk jannah penuh dengan pemuliaan. Dari semenjak dia akan mengalami kematian, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Ketika mencabut nyawanya, dia hatinya dibuat Allah dalam keadaan senang karena disampaikan kabar gembira tentang surga yang akan dia tempati, ampunan Allah, rahmat Allah, sehingga dia pun segera semakin rindu untuk segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Ketika di alam barzah dimuliakan Allah, alam barzah yang dia lancar menjawab pertanyaan dua malaikat, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Jawaban ini ikhwat, suksesnya itu berkaitan dengan ketika di dunia dan tidak tergantung talqinnya Mbah Mutin mayit, walaupun dipasang selang. Kalau nanti ditanya malaikat man rabbuk, jawaban gini, ditanya madinuk, jawaban gini, itu nggak ada pengaruhnya. Itu yang berpengaruh itu waktu hidupnya itu mereka betul-betul bertauhid enggak, ittiba atau enggak, kemudian betul-betul dia hidup dengan ajaran Islam atau enggak. Ketika dibangkitkan dari kubur, maka orang yang bertakwa akan dihimpun oleh Allah dalam keadaan dimuliakan Allah. Wa nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Mereka akan dihimpun menghadap Allah kayak ini seorang duta yang dimuliakan Allah, dinaikkan kendaraan. Karena manusia ketika dihimpun menghadap Allah itu ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan sungsang. Orang yang di dunia mereka hidupnya kewalik-walik, dia akan berjalan sungsang saat menghadap Allah Ta'ala. Dan ketika dia masuk surga, para malaikat mempersilahkan, qulu salamun alaik bima sabartum, salamun alaik, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian wahai ahlul jannah, dulu kalian orang-orang sabar. Para malaikat mengucapkan keselamatan. Kemudian mempersilahkan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalau cowoknya monggo katuran dahar, monggo katuran ngunjuk sak sekecanipun. Itu penghormatan malaikat. Dan bonusnya yang paling puncaknya adalah bonus yang Allah berikan, yaitu an-nadru ila wajhillah. Allah berikan kesempatan melihat wajah Allah, yang kenikmatan melihat wajah Allah itu melupakan semua kenikmatan ahlul jannah terhadap nikmat-nikmat jannah. Fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Barang siapa di dunia ini mereka terasa nikmat dalam beribadah kepada Allah, dalam berkeyakinan tentang Allah, beriman dan beramal saleh, terasa nikmat, dia akan Allah berikan kehidupan kenikmatan di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. Innal abrara lafi naim, kata Ibnu Qayyim, jangan Anda sangka naimnya hanya di surga kelak, tapi di dunia ada jannatud dunia, naim fid dunia. Di barzah ada naim fil barzah, dan nanti berlanjut naim fi daril qarar, di kampung yang kekal. Ala sururi mutaqabilin, mereka duduk di singgasana, di dipan-dipan mereka berhadapan-hadapan. Ahlul jannah sudah tidak lagi ada masalah-masalah lagi. Hatinya sudah seperti satu hati. Sebelum masuk jannah, Allah melakukan kisos di jembatan Qintarah di antara orang-orang mukmin, sehingga betul-betul hatinya itu clear, bersih, total. Mereka seperti satu hati, sehingga mereka duduk berhadapan-hadapan dalam keadaan mereka penuh dengan kegembiraan. Sururin ala sururin mutaqabilin. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in.
mereka dikelilingi dengan gelas-gelas yang diedarkan yang berisi mata air bayda'a ladzatil syaribin, air khamr yang putih, kemudian rasanya lezat untuk orang yang minum. La fiha ghaulun, yang khamrnya itu tidak memabukkan, walahum fiha anha yunzafun, dan tidak membuat pusing, mual-mual. Khamrnya ada khamr yang lezat, khamr yang tidak memabukkan, tidak membuat pusing. Wa indahum qasiratut tarfi ain, dan mereka disiapkan Allah qasiratut tarfi dari ain, yaitu bidadari-bidadari yang matanya jelita, qasiratut tarfi yang matanya tidak jelalatan. Tahu jelalatan enggak? Matanya itu qasirat, dia batasi. Dia hanya menikmati pasangannya, suaminya atau istrinya, sehingga tidak akan berkurang kenikmatannya bersama dengan suami istri. Yang sering jadi masalah itu, mata yang jelalatan itu akhirnya membandingkan pasangannya dengan yang lainnya, sehingga menjadi berkurang banyak rasa kenikmatan yang dirasakannya. Makanya hati-hati para suami, jangan punya teman yang ganteng-ganteng, melaku bareng istrinya nginceng, walah bojoku elek banget. Ada yang minta cerai gara-gara dia berjalan dengan temannya dan dia jeglek, sehingga mata bisa menjadi sumber musibah dalam berumah tangga maupun juga sebelum berumah tangga. Kanahum baydum maknun, seperti ini telur yang tersimpan bagus, intinya bening. Apa itu bening, bersih, tidak beruat, kinclong, matanya putih semua atau hitam semua? Ya intinya matanya bagus, putih, jelita, ada hitamnya, bagus. Sampai sini ikhwan, kita ganti pelajaran. Da'iyatun naji, pilar-pilar yang akan, atau faktor-faktor yang akan menjadikan seorang dai itu dia sukses di dalam dakwahnya. Sukses yang pertama adalah sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sukses dalam pandangan mata manusia. Standar sukses itu dakwah yang istiqamah. Dakwah yang istiqamah di atas al-haq, walaupun dia tidak mendapatkan pengikut sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, uridat alayya al-umamu, aku pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala umat-umat terdahulu. Satu di antara yang Nabi sebutkan adalah ra'aitun nabiyya, ditunjukkan kepadaku, aku melihat seorang nabi, wa mahu ar-rahtu, bersamanya sekelompok orang. Ada pengikutnya sekelompok orang, kurang dari 10. Wa ra'aitun nabiyya wa mahu ar-rajulu wa rajulani, ada nabi yang pengikutnya itu hanya 1 atau 2. Wan nabiyya walaisa mahu ahadun, dan ada lagi nabi yang bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali. Pertanyaannya, berani nggak antum komen di situ, nabinya bodoh, nggak kreatif, nggak pinter, berani nggak
Kualat antum. Nabi itu pilihan Allah, sudah terbaik dalam beramal dan telah tampil sebagai manusia terbaik dengan cara yang terbaik. Toh demikian, di antara mereka ada yang bahkan tidak dapat pengikut sama sekali. Walaupun ada nabi yang pengikutnya sangat banyak, seperti Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW dan Nabiullah Musa, tapi ada nabi yang gak ada pengikutnya sama sekali, dan itu tidak membuat mereka tercela. Sehingga standar dakwah yang sukses adalah dakwah yang hak, yang dia istiqamah di atas al-haq sampai akhir dakwah. Ini dakwah yang sukses, bukan dakwah yang dia mendapatkan pengikut yang banyak. Pengikut yang banyak bukan indikator suksesnya dakwah seseorang. Salaf kita pernah menyampaikan besok akan ada orang yang mereka bosan hanya menyampaikan Quran Sunnah dan pengikutnya nggak tambah-tambah. Lalu sengaja membuat bid'ah untuk menarik orang supaya bergabung dalam dakwah. Ini namanya tidak istiqamah di dalam dakwah. Dan begitulah kenyataan yang ada. Ketika orang melakukan dakwah, tarbiyah, pendidikan, terus hanya keren Quran Sunnah dan pengikutnya nggak tambah-tambah, bosen, jelek. Akhirnya bagaimana caranya supaya masyarakat itu gampang tertarik? Pertama, gelar ledekan dulu. Ledek tahu nggak? Apa ledek? Sinden. Ledek, sinden, biar nyinden dulu. Karena ini dakwah ya sindennya dijilbabi. Kemudian setelah sindenan, baru kemudian ustadznya ceramah. Nanti diselingi lagi, nyinden lagi, ngelaras. Wah, nah dakwahnya wong ini gitu. Dakwah itu ustadz itu yang luwes kayak gitu loh. Ora kaku, ora ono lucune. Ikhwanifillah, ini akan terjadi dan para salaf kita telah berbicara hal yang seperti itu. Dan ini musibah. Sudah belajar agama itu setahun ping loro, pas peringatan hari besar, sudah begitu ustadznya dalang, budayawan, sehingga bagaimana akan mengenal agamanya dengan baik. Sedangkan kita ini suruh masuk Islam, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara sempurna, semua totalitas. Sehingga celupannya itu dari ujung rambut sampai ujung jempol itu celupan Islam. Sibghatullah, ini celupan Allah Ta'ala. Kita masuk dalam beberapa faktor yang membuat dai sukses. Yang pertama apa kemarin ikhwan? Itu seorang dai mesti dia berilmu. Kedua, hikmah. Yang ketiga, al-hilm. Yang keempat, al-rifku. Yang kelima, al-anat. Yang keenam, as-sabru. Yang ketujuh, yang sekarang kita bahas yaitu al-ikhlas. Dan kita sedang membahas yaitu yang merusak keikhlasan itu satu riya. Yang kedua, iradatud dunya bi amalihil akhirah. Dia mengendaki dunia dengan amal akhirat. Dan telah kita sampaikan kemarin di antara bahaya orang-orang yang mereka beramal akhirat tapi yang dikehendaki dunia. Riwayat yang paling masyhur, riwayat tentang 3 orang yang memiliki amal yang hebat-hebat. Seorang yang mereka jihad sampai mati, orang yang mereka belajar agama sampai mahir mengajar, orang yang mereka berinfak di jalan-jalan kebaikan,
Tapi ketika orang ini nasibnya tragis, diperintah Allah untuk diseret, dilempar ke jahanam. Kenapa? Amal yang mereka lakukan ternyata bukan Allah yang dikehendaki, tapi mereka agar digelari ini jariun, pemberani, agar digelari qari, alim, agar digelari jawad, sang dermawan, dan mereka telah mendapatkan gelar itu. Sekarang kita lihat apa bentuk-bentuknya atau bagaimana bentuk-bentuk amal akhirat tapi menghendaki dunia. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, di antara bentuk amal akhirat tetapi yang dikehendaki adalah dunia. Satu, al-amalu salih alladhi yaf'aluhu katsirun minan nas ibtigha'a wajhillah. Amal saleh yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, yang dilakukannya itu dalam rangka mencari wajah Allah. Sedekah, salat, berbuat baik kepada manusia, kemudian menyelesaikan kezaliman, yang lain-lainnya. Yang amal itu dilakukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah. Tapi mereka ini sama sekali tidak menghendaki pahala akhirat. Wa innama yuridu ayujaziyahullah bihifdhi malih. Yang mereka kehendaki semata-mata adalah penjagaan Allah terhadap hartanya, hartanya tumbuh berkembang, penjagaan Allah kepada keluarganya, agar nikmatnya itu langgeng. Jelas nggak ada keinginan untuk dia mendapatkan pahala akhirat. Orang yang seperti ini tentu benar-benar sangat rugi. Dia sudah beramal akhirat, sudah ikhlas, hanya mencari penjagaan Allah tentang dunianya, sama sekali tidak orientasi akhirat. Ikhwani billah, yang mesti kita tanamkan dalam diri kita, amal yang kita lakukan ini pertama kali hendaknya orientasinya adalah orientasi akhirat. Orang yang berorientasi akhirat, dunia itu pasti akan dia dapatkan, berapapun kadarnya. Tapi dia tidak kehilangan akhirat. Tapi orang yang mereka menghendaki dunia dengan amal akhiratnya, dunia belum tentu kecekel, akhiratnya jelas merucut. Ini bahaya. Satu. Yang kedua, wa huwa akbaru minal awal wa akhwaf. Yang kedua ini lebih tragis lagi dan lebih dikhawatirkan. Wa huwa ay'amala a'malan salihatan wa niyyatuhu riya'an nas la talaba thawabil akhirah, la talaba thawabil akhirah. Ini lebih tragis lagi. Dia beramal dengan amal-amal saleh, tapi niatnya itu hanya riya, mencari pujian manusia. Hanya sekedar marem dipuji manusia. Hanya cari lem-leman. Enggak cari harta yang dia cari, enggak. Dia yang dicari itu pujian manusia, semarem. Dia all out, tampil maksimal. Yang diharapkan hanya pujian manusia, sama sekali dia tidak mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu lebih bodoh dari yang pertama. Yang pertama dia masih dapat dunia. Tapi yang kedua ini hanya ingin cari pujian manusia. Ini termasuk beramal akhirat, dia menginginkan dunia. Yang ketiga,
ayamala a'malan salihatan yuqsadu biha malan. Orang yang mereka beramal amal soleh, amal salihah, amal yang baik, yang memang tujuannya adalah dunia, tujuannya adalah memang harta. Haji umpamanya, dia berangkat haji itu bukan untuk cari pahala haji. Dia hanya untuk memanfaatkan perjalanan untuk mendapatkan harta. Hanya itu aja. Orang seperti ini masuk dalam bab orang yang mereka mencari dunia dengan amal akhirat. Yang keempat, kata beliau, aya'mala bi ta'atillah mukhlisan fi dzalik. Dia beramal amal taat yang ikhlas semata karena Allah Ta'ala. Lakinnahu ala amalin yukaffiruhu kufran yukhriju anil Islam. Tapi dia kemudian mengamalkan satu amalan yang membuat dia keluar dari Islam, sehingga menghancurkan amal yang telah dia lakukan. Akhwani billah, riya dan iradatul dunia adalah dua penyakit yang menghancurkan keikhlasan. Riya masuk dalamnya sum'ah, dan iradatul dunia ada dua amalan yang menghancurkan, yaitu keikhlasan. Dan Nabi telah menerangkan tentang bahaya-bahaya riya dalam banyak peringatan beliau. Di antara bahaya-bahaya riya itu satu, ar-riya'u akhtar 'alal muslimin minal masihid dajjal. Riya itu lebih dikhawatirkan Nabi, lebih berbahaya dalam pandangan Nabi dibandingkan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Ad-Dajjal. Mau enggak aku kabarkan pada kalian yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan dengan Masih Ad-Dajjal? Asyirkul khafi, yaitu syirik yang terselubung. Ayakumar rajul fayusalli, orang berdiri salat, fayuzayyinu salatahu, lalu mengindah-indahkan salatnya, lima yara min nadri rajul, karena dia tahu ada orang memperhatikan salat dia. Dajjal. Apa ikhwan bahayanya Dajjal itu apa? Apa aja? Fitnah Dajjal itu dia punya fitnah-fitnah apa aja? Apa aja fitnah Dajjal? Hah? Di antaranya satu, Allah berikan izin Dajjal punya keluar biasaan dalam bentuk dia bisa menghidupkan orang mati, apalagi nuding langit, merintah langit hujan. Apalagi menumbuhkan tanaman. Dia perintahkan bumi tumbuh tanamannya, langsung jedul tumbuh tanaman. Apalagi apa? Mengeluarkan. Dia perintahkan kekayaan tersimpan di bumi untuk ikut dia, langsung ikut kayak tawon ngikuti bantongannya, sehingga kekayaan bumi jedul untuk mengikuti Dajjal ini. Dajjal mendatangi satu kaum, kemudian memerintahkan mereka, mengajak mereka beriman kepada dirinya bahwa dia ada Tuhan. Lalu mereka menolak. Besoknya mereka mengalami krisis total, ludes hartanya, mengalami krisis. Mendatangi satu kaum, menawarkan iman, diterima, langsung makmur seketika. Kira-kira kalau Dajjal kampanye menang nggak? Alhamdulillah, ini bahayanya ketika orang tidak punya akidah.
Kalau hanya targetnya dakwah kemakmuran, dakwah mengentaskan kemiskinan, ini akan bisa menjadi sasaran Dajjal tanpa pertimbangan akidah sama sekali. Akan tapi orang yang berilmu tidak akan tertipu oleh Dajjal. Sehingga kisah seorang pemuda yang terbaik di zaman itu, ketika Dajjal dia telah memperlihatkan atraksi-atraksi ketuhanannya, lalu mengajak dia untuk beriman. Apa kata sang pemuda ini? Asyhadu annaka Dajjal alladzi hadatsana Rasulullah sallam hadithahu. Saya bersaksi Anda ini Dajjal yang telah disebut Nabi dalam hadis beliau. Selamatnya sang pemuda ini dari fitnah Dajjal, ikhwan, karena ilmu sunnah yang dia ketahui dan dia imani. Dan kita tidak akan selamat dari fitnah-fitnah setiap zaman kecuali orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan ilmu sunnah. Orang ketika muncul fitnah, dan fitnah zaman macam-macam, gonta-ganti, yang akan selamat hanyalah orang yang mereka betul-betul tahu ilmu dan dia berpegang teguh dengan ilmu itu. Ada yang tidak punya ilmu akan bicara dengan hawa nafsu. Mereka adalah hanya mengikuti suara-suara yang datang. Atba'u kulli na'iq. Ada dulu, silakan. Riya lebih berbahaya dibandingkan dengan fitnah Dajjal, yang menunjukkan bahwa korban riya lebih dahsyat, lebih banyak dibandingkan dengan korban yaitu Al-Masih Dajjal. Intinya riya sangat berbahaya. Yang kedua, di antara bahaya riya adalah lebih parah bahayanya dibandingkan dengan minadzi fil ghanam, dibandingkan dengan serigala yang dilepas ke seekor kambing. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i 'alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing. Bahaya enggak bagi kambing ini? Bahaya, dikeremus, sudah nggak ada bayangan hidup lagi. Dua serigala lapar dikelepas ke seekor kambing. Tapi bahaya yang dihadapi kambing dengan datangnya dua ekor serigala lapar ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang ambisius terhadap harta dan gila hormat, daya rusaknya terhadap agamanya. Itu lebih berbahaya. Gila hormat itu diantaranya dia pengen terus pamer pada manusia biar dihormati diantaranya. Sehingga yang dicari adalah penghormatan manusia. Dia terhormat, dimuliakan, dia disanjung-sanjung, selalu pengen tampil di paling depan. Ini adalah diantaranya adalah yang dicari adalah pujian manusia, penghormatan manusia. Ini banyak riya. Yang ketiga, riya ini akan menghapuskan barokah amal. Nabi memberikan tamsil, Allah memberikan tamsil dalam surat Al-Baqarah dengan dua tamsil. Tamsil yang pertama, orang yang beramal riya ini kayak tanah di atas batu licin. Orang menyangka, tanah subur, Masya Allah. Kemudian ditimpa oleh air hujan yang deras. Tanahnya di atas batu yang licin, ditimpa air hujan yang deras. Kira-kira masih menyisakan debu yang tinggal di situ enggak? Enggak. Karena batunya licin. Kalau batunya berucal itu mungkin masih menyisakan. Batunya licin, hujannya deres, sehingga akan larut semuanya. Ini tamsil pertama. Tamsil kedua adalah orang yang mereka punya kebun yang makmur, kebunnya subur, buah-buahnya itu Masya Allah,
dianya sudah tua, terus punya anak-anak yang masih lemah, yang masih membutuhkan pembiayaan, sehingga tumpuan harapannya itu hanya dari kebun ini. Dianya sudah tua, anaknya masih lemah-lemah, butuh pembiayaan, dan harapannya tinggal kepada kebun ini. Tahu-tahu kebunnya itu kena angin panas, terbakar, total ludes. Dia sudah tua, pekerja sudah lemah, anaknya masih butuh pembiayaan banyak. Artinya alangkah sangat sengsaranya orang seperti itu. Yang ke berapa? 4. Dia termasuk yang terancam, hadis yang telah kita sampaikan, 3 orang yang diancam, yang jahanam dinyalakan pertama kali, 3 orang tersebut. Orang jihad, orang yang mereka belajar agama sampai mahir mengajar, kemudian dermawan. Yang kelima, orang yang ria ini akan mewarisi kehinaan. Allah akan bongkar niat riak busuknya itu kelak di hari kiamat. Allah akan beberkan di hadapan manusia sehingga dia terhina. Yang keenam, riak, ikhwani billah, itu akan membuat umat ini hancur. Karena riak termasuk di antara orang yang mereka menginginkan dunia. Dan lemahnya umat ini di antaranya karena dia cinta dunia dan meninggalkan orientasi akhiratnya, sehingga senantiasa ideal orientasinya adalah dunia dan dunia, membuat mentalnya itu rapuh, penyakit wahan. Nabi katakan dengan istilah penyakit wahan, penyakit rapuh. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Orang kalau udah yang diburu adalah dunia, semua resiko buat dia hindari. Resiko yang akan merusak dunia dia hindari. Beda dengan orang mereka orientasinya akhirat. Resiko apapun, kalau itu akan mengantarkan ke akhirat, itu akan dia ini lakukan. Ini diantara bahaya riya. Kita cukup sekian dulu. InsyaAllah kita lanjutkan masa yang akan datang. Bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.